Kalau nekat, artinya kita nggak punya perhitungan, kita nggak punya perencanaan, kita nggak punya plan yang bisa membuat kita terhindar dari bahaya. Aku pengen ceritain dulu deh, di hari Jumat atau hari Sabtu, itu aku masih menghadiri wisuda sekolah anakku. Artinya kondisinya cukup kondusif kan untuk kita berada di luar rumah. Wisuda anak TK yang dilakukan dengan protokol kesehatan membuatku yakin bahwa lagian udah 1,5 tahun, aku udah vaksin, keluarga juga udah vaksin, ada pekerjaan offline yang lumayan membuatku kayak kangen banget, udah lama banget off. Waktu berangkat perjalanan, tiba-tiba seiring jalannya waktu tuh nonton berita, dengerin kondisi krusial di Jakarta, di Jogja, dan di beberapa kota-kota besar lainnya, ngebikin semakin keder gitu. Ini bener nggak ya besok aku bakalan offline gitu. Jadi jujur waktu itu aku sampai sempat kayak ngeblank gitu di menit-menit pertama waktu ngisi seminar, dan rasanya nggak karuan berbicara di depan umum dengan menggunakan masker. Itu nggak nyaman banget teman-teman, bikin ngeblank, bikin ketakutan juga karena di dalam ruangan tertutup di dalam hotel. Tapi insya Allah protokol kesehatan juga diterapkan oleh instansi yang mengundangku. Selesai kerja, memang udah ada rencana bawa keluarga besar untuk liburan waktu itu. Tapi tiba-tiba ngeliat berita-berita, wah keberanian yang awalnya aku pikir itu kita pede untuk bisa liburan ke Bali, ternyata berubah menjadi sebuah perasaan yang disebut dengan kecemasan. Tiap hari nonton berita tuh bikin aku jadi pengen cepet pulang. Tapi di Jogja juga kondisinya lebih parah gitu. Jadi kebingungan, ketakutan, ternyata dialami juga oleh psikolog loh. Jadi kalau teman-teman mengalami hal tersebut, ya, kita semua manusia. Apa sih yang perlu kita siapkan di tengah situasi ini? Aku rasa kematangan emosi menjadi penting. Ini modal kita untuk memiliki emotional well-being atau kesehatan mental yang baik. Aku pengen meyakinkan juga ke teman-teman, banyak banget literatur yang mengatakan bahwa kesehatan mental ini akan mempengaruhi imun tubuh kita. Jadi kewarasan menjadi penting hari ini. Meskipun demikian, rasanya aku juga nggak bisa dong menjudge kalian yang masih di luar rumah. Aku yakin banget seperti yang ada di posisiku saat itu, kita melakukan sesuatu pasti dengan sebuah pertimbangan. Nah, pertimbangan itu adalah bagian dari keberanian kita melakukan sesuatu. Beda kan berani sama nekat. Kalau nekat artinya kita nggak punya perhitungan, kita nggak punya perencanaan, kita nggak punya plan yang bisa membuat kita terhindar dari bahaya. Nah, hari ini kayaknya penting banget loh teman-teman, karena mungkin satu sisi ada yang masih harus di luar rumah karena pekerjaan. Ada juga teman aku yang suaminya kerja di salah satu kantor yang memang udah full WFH, tapi pada saat di tengah PPKM ini dia harus masuk ke kantor cuma bentar banget karena ada project, dan habis itu dia juga udah vaksin gitu kan. Begitu ternyata beberapa hari ini ngabarin positif satu rumah, dan itu ngebikin aku jadi tahu bahwa nggak semua orang punya privilege untuk stay di rumah aja. Kita lihat bapak-bapak Gojek misalnya atau Grab yang harus di luar rumah, kalau nggak gitu mereka nggak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi gimana ya, aku kadang-kadang juga melihat pihak yang memang strict banget untuk kita selalu ada di rumah, seolah dengan cara yang tidak mature menyalahkan mereka yang di luar rumah. Itu kayak aku jadi punya perasaan yang jadi punya perasaan yang kurang fair gitu. Tapi satu sisi aku juga kesel kalau masih ada yang nongkrong kayak dine in, terus kemudian dia juga seolah tidak ada apa-apa di tengah PPKM ini. Itu juga kesel juga gitu. Tapi bagaimana kekesalan itu juga bisa kita kelola. Sebenarnya emotional well-being ini adalah kemampuan kita memahami. Ketika kita memahami, sebelum memahami kita menyadari dulu apa sih yang kita rasain ketika mendengar stimulus-stimulus yang hari ini banyak banget. Stimulusnya itu bisa banyak loh teman-teman, mulai dari yang positif sampai yang negatif, menenangkan, menyenangkan, dan menegangkan, itu banyak banget. Tapi yang paling bisa kita kendalikan adalah sekali lagi reaksi kita. Reaksi terhadap stimulus itu. Karena reaksi ini yang menurutku nggak semua orang secara mature bisa menyadari apa yang dia rasakan pada saat mendengarkan stimulus yang dia dapetin sekarang, berita-berita yang tersebar. Nah, awareness ini langkah awal kita untuk memahami emotional well-being kita. Pada saat kita udah sadar, kita memahami dong, understanding. Jadi after kita aware, kita harus punya kemampuan memahami.
tepat nggak ya aku melakukan reaksi terhadap stimulus itu dengan cara ini? Tepat nggak ya? Nah, kebanyakan kalau kita ego, understanding moment ini dikatakan sebagai proses di mana kita meyakini kebenaran hanya yang kita yakini gitu, tanpa mempertanyakan lagi kebenaran itu. Ya menurut aku gini udah bener kok. Emang kenapa kalau aku sekarang nongkrong? Itu kan berarti memahami tanpa mencoba untuk menelaah lagi. Atau misalnya kayak aku mau mencari berita-berita tentang ini kok membuatku tenang, tapi ternyata dia ketakutan. Jadi memahami ini tergantung dari mana kita bisa berpikir, menelaah dengan lebih baik. Setelah kita memahami, kita punya satu kemampuan untuk bisa kemudian melihat apa yang kita rasakan, kita pahami, dan kita kelola. Jadi kemampuan untuk mengelola ini penting banget teman-teman. Karena kalau enggak, kita akan melakukan reaksi yang berlebihan. Entah itu dalam kondisi sekarang ini munculnya banyak agresivitas yang baik disengaja maupun tidak. Nah, maka dari itu ketika kita mengelolanya penuh dengan keberanian. Aku yakin banget kalau kita lihat dari salah satu penelitian dilakukan oleh Pearce di tahun 2020, di sini dikatakan bahwa semua orang tuh punya insting untuk terhindar dari ancaman, sehingga dia berani menghadapi tantangan tersebut. Dia berani melihat sesuatu dan dia yakin bahwa dia bisa melewatinya. Semua orang punya itu. Tapi keberanian ini ternyata juga perlu diimbangi dengan self-awareness tadi gitu. Nah, self-awareness ini akan membedakan orang berani dengan nekat. Itu beda kan? Kalau kita tidak memiliki self-awareness dalam keberanian kita, akhirnya kita apa? Pengambilan keputusan kita salah. Kita melakukan reaksi yang berlebihan terhadap sebuah aksi yang kita katakan sebagai sebuah kesalahan. Jadi sekarang masih banyak loh yang gak percaya tentang COVID, padahal di depan mata tiap hari berita-berita tersebar bahwa duka di mana-mana karena virus ini. Tapi masih ada juga yang seperti seolah tidak ada apa-apa. Mungkin dia terlihat tidak apa-apa, tapi di belakangnya sebenarnya dia juga sedang mengolah perasaannya. Ada juga yang ketakutan sampai tiap hari memberikan berita-berita tentang ketakutan dia yang membuat orang lain juga takut. Yang benar yang mana sih? Gak ada yang benar. Kita tidak bisa memaksakan stimulus itu. Hanya reaksi kita, kematangan emosi kita menjadi penting saat kita menerima stimulus itu. Nah, bedanya keberanian dan nekat. Pada saat orang bisa melakukan keberanian ini ada pertimbangan yang perlu dilakukan. Pada saat nih ya, sekarang teman-teman coba pikirkan pada saat diri kita di tengah PPKM atau lockdown ini ya, ada hal yang memang prioritas harus kita lakukan. Jadi artinya pada saat itu kita harus segera saat itu juga. Nah, dengan adanya emang ini prioritas, konsekuensinya apa? Teman-teman harus mempertimbangkan semakin tinggi prioritas kita untuk itu, semakin tinggi resikonya. Bisa nggak kita meminimalisir resiko terhadap kondisi ketika kita harus terpapar virus COVID ini? Jadi artinya ya memang kalau harus keluar ya protokol kesehatan dilakukan. Kemudian kita sudah siap menerima resiko. Ini kayak cerita aku tadi waktu aku nyampe Bali, aku udah bilang, oke, kita udah memutuskan untuk pergi, untuk keluar di tengah pandemi ini walaupun belum separah sekarang. Jadi ya kita harus siap dengan apapun resikonya, dengan ikhtiar terbaik kita jaga imun, dengan ikhtiar terbaik kita untuk menjaga protokol kesehatan. Yang kedua adalah ada hal-hal yang memang harus kita lakukan tapi nggak urgent. Artinya masih bisa ditunda. Ya coba deh ditunda dulu setelah PPKM ini, bisa nggak ya kira-kira kita lakukan. Contoh misalnya nih, ada beberapa pekerjaan offline aku yang memang bisa ditunda setelah kondisinya mereda. Ya nggak mungkin lah kalau kayak gini aku tetap nekat pergi. Terus yang ketiga, ada yang memang bisa kita hindari. Misalnya bepergian, piknik, atau kita nongkrong. Padahal udah jelas-jelas pemerintah melakukan PPKM dari tanggal 3 sampai 20 Juli ini. Lalu ada hal-hal yang memang masih bisa kita pertimbangkan. Jadi ini sebenarnya kita tuh masih punya pilihan untuk menghapuskan ini gitu ya. Kalau yang tadi kita hindari tapi sebenarnya harus, tapi sulit juga. Kalau yang ini tuh sebenarnya kita nggak perlu lakukan. Contohnya nih, misalnya teman-teman dengan sadar, dengan sengaja kalian pergi untuk piknik gitu kan, atau teman-teman emang sengaja untuk
keluar rumah tanpa prokes. Nah, itu yang sekarang menjadi pertimbangan kita semuanya. Kita merasa yakin, tapi tanpa pertimbangan itu artinya nekat. Tapi kalau kita berani menghadapi ini dengan penuh kesadaran, memahaminya dengan baik, lalu mengolahnya dengan bijak, itu yang kita butuhkan hari ini demi kewarasan mental kita. So, di akhir sesi ini aku pengen kasih tips yang bisa kalian lakukan, sehingga teman-teman bisa mulai berpikir apa yang harus kita lakukan sih di tengah situasi ini. Yang pertama adalah sangat penting untuk menjaga kewarasan kita. Sadari perasaan takut apa yang muncul. Kalau memang perasaan takut muncul itu kalau kita terpapar informasi berlebihan, too much information is killing you, itu nyata. Jadi memang boleh kita batasi informasi yang membuat kita tegang. Yang kedua, kita pahami nih, COVID ini sekarang sejauh apa, bagaimana penularannya, terus kemudian bagaimana cara kita menyikapinya. Yang ketiga adalah ternyata empati untuk mereka yang sekarang terpapar virus ini itu mulai dari sebutan deh. Kalau kita bilang itu dia korban COVID gitu, victims, itu seolah kita menyalahkan situasi yang nggak bisa kita kendalikan. Kita bisa gunakan mereka yang hari ini people who have COVID-19, terpapar COVID-19, bahwa everyone itu bisa ada di posisi itu. Berikan perhatian, jangan jauhi mereka. Stigma ini pernah kita bahas dulu waktu awal pandemi, mungkin masih ada di YouTube channel ini. Terus selain kita menghindari informasi, nonton dan lain sebagainya, protect yourself and be supportive to others. Kalau kita memang ngerasa pengen menjaga diri kita, itu bukan hanya untuk diri kita tapi untuk orang lain. Jaga tidur kalian yang cukup, makan yang banyak, vitamin jangan lupa. Kalau memang nggak penting nggak usah bepergian, dan kalaupun kita pergi, lakukan protokol kesehatan maksimal mungkin untuk menjaga diri kita dan orang di sekitar kita. Oke teman-teman, mungkin di sesi waktu aku pernah ada relaksasi dan lain sebagainya di salah satu episode bisa kamu lakukan. Kalau enggak, kalian bisa search musik, lakukan meditasi ringan, atau kalian bisa cium aromaterapi sambil kalian atur nafas. Itu juga cukup lumayan bisa mengurangi kecemasan di dalam keseharian kita menghadapi situasi saat ini. Terima kasih semuanya, semoga menganalisa kali ini bisa menjadi satu hal yang positif buat kalian. Stay positive, stay healthy, and stay safe. Assalamualaikum.